terus istri saya nggak mau punya anak karena masih muda umurnya. Oh gitu. Ya. Mau pasang KB maksudnya? Ya, KB. Oke. Ya, mbaknya atas nama siapa? Saya dulu. Misha, Oh, Mbak Nisha, umur berapa sekarang, Mbak? 27. 27 tahun. Sekarang masnya? Mama, atas nama Mama. Mas Mama. Usia berapa? 30 dia nurse. Tua dia aslinya nurse. Oh, usia 30. Iya. Di kakak 30. Iya 30 dia nurse emang. Iya, sudah, iya. Ya. Oke. Sebelumnya Mbak Mas ini berarti belum punya anak sama sekali. Belum. Kenapa nggak mau punya anak, Mbak Mas? Saya itu udah kontrak nurse, kerja saya tuh kan model, jadi nggak bisa punya anak. Oh begitu. Oke, saya paham. Sebelumnya Mbak Mas sudah tahu belum macam-macam dari alat kontrasepsi? Belum. Ini sudah saya jelaskan terlebih dahulu ya. Mbak, di sini saya mau menjelaskan tentang macam-macamnya KB dulu ya. Yang pertama tuh ada KB hormonal dan yang satunya ada non hormonal. Nah, kenapa namanya KB hormonal? Karena KB hormonal ini mempengaruhi hormon-hormon yang ada di tubuhnya Mbak untuk menunda kehamilan. Nah, KB hormonal ini yang pertama ada pil KB. Pil KB ini dibagi jadi dua, ada yang kombinasi dan juga ada yang mini P namanya. Nah, yang kombinasi ini berpengaruh pada hormon estrogen dan progesteronnya Mbak, juga mempengaruhi kalau misalkan menyusui. Tapi karena berhubung Mbak nggak menyusui kan, nggak ada anak, jadi itu aman-aman aja buat Mbak. Nah, sedangkan yang mini P ini itu aman untuk ibu menyusui, juga menstruasinya bakalan tetap lancar. Kemudian bisa dikonsumsi mulai usia remaja, usia Mbak gitu ya, usia remaja gitu ya. Kemudian kalau mini P ini nggak efektif Mbak kalau dilakukannya, kalau Mbak misalkan bolong-bolong pakainya, itu nggak akan efektif, jadi sama aja bakalan tetap terjadi pembuahan seperti itu. Kemudian ini punya efek samping yang cukup mungkin bisa mempengaruhi dari segi kerjaan Mbak, soalnya bisa bikin pusing, mual, terus di muka Mbak bakal muncul flek hitam seperti itu. Kemudian yang selanjutnya di sini ada suntik KB. Kayaknya ini udah sering kita dengar ya di masyarakat. Biasanya ada yang 1 bulan, ada yang sebulan sekali, ada yang 3 bulan sekali. Nah, yang sebulan sekali ini itu juga mempengaruhi produksi ASI. Jadi yang biasanya ASInya ngalir lancar itu jadi lebih sedikit. Kemudian yang 3 bulan sekali ini itu aman untuk ibu menyusui, tetapi menstruasinya Mbak bakalan tidak teratur. Juga akan terjadi kenaikan berat badan. Terus ini akan kembali masa suburnya Mbak setelah 6 sampai 12 bulan berhenti pakai suntik KB ini. Nah, yang terakhir ini ada KB implan Mbak. Nah, ini kayak gini bentukannya. Jadi KB implan ini akan ada batang yang disuntikkan di bagian bawah sini. Mungkin dari segi penampilan itu bakalan merubah ke kondisi penampilan Mbak yang mungkin mulus-mulus aja gitu ya Mbak awalnya. Jadi kelihatan ada benjolan di sini gitu. Nah, tapi KB implan ini menunda kehamilannya tuh cukup panjang, dari 3 sampai 5 tahun. Jadi lumayan Mbak kalau dipakai. Nah, itu yang tadi kan KB hormonal Mbak. Sekarang saya mau menjelaskan KB yang non hormonal. KB non hormonal itu kayak dipasangin alat-alat gitu. Nah, kayak ini IUD namanya Mbak. Jadi bentuknya kayak gini ya, itu dipasang di dinding rahimnya Mbak di sini. Jadi mencegah kehamilan dengan cara dimasukkan ke jalan lahir sini melalui jalan lahir. Itu. Nah, kesuburannya ini bakalan cepat kembali ketika IUD-nya ini dilepas. Biasanya dari pasien-pasien sebelumnya merasakan kram atau nyeri perut setelah pemasangan, tapi memang nggak lama, mungkin ya 1-2 minggu aja, terus bisa diredakan pakai air hangat. Selanjutnya ada kondom. Ya, udah umum di pasar-pasaran, ada yang jual gitu kan ya. Biasanya Mbak sama Mas juga pakai itu? Iya. Aman ya? Kadang sobek kan nggak aman kalau sobek. Nah, iya itu benar. Jadi kondom ini ada 2 jenis, ada buat perempuan dan juga buat
laki-laki. Tapi kekurangan dari kondom ini yaitu karena yang tipis itu jadi menyebabkan cepat sobek dan tidak efektif ketika dipakai. Jadi bisa aja terjadi pembuahan seperti itu. Nah yang terakhir ada KB steril atau KB permanen, dimana KB ini itu bisa dipakai perempuan sama laki-laki. Caranya kan ada operasi ringan untuk pemotongan, untuk perempuan ya ada di pemotongan di tuba fallopianya, dan untuk laki-lakinya ada pemotongan di jalannya sperma untuk keluar seperti itu. Nah KB steril ini sebenarnya kalau dibilang cocok sama mbak cocok-cocok aja, karena memang bikin orang itu tidak bisa hamil lagi. Buat yang laki-laki juga tidak bisa membuahi perempuan lagi. Jadi ya namanya permanen lah, permanen selamanya gitu, maksudnya nggak akan hamil lagi. Tapi ada syaratnya. Syaratnya harus punya anak lebih dari 2 dan usianya harus 35 tahun ke atas mbak, mas. Gitu. Tapi saya nggak bisa ya mbak pakai itu. Nggak bisa. Karena mau punya keturunan. Mau punya anak. Ya gitu. Sekarang ya saya kembalikan lagi ke mbak sama mas. Ini kira-kira mau tertariknya dengan KB yang seperti apa? Kalau kondom itu apa dianjurkan? Ya sebenarnya kalau dianjurkan tetap dianjurkan, yang baik, apalagi untuk mencegah adanya penularan penyakit infeksi menular dari seks bebas gitu ya. Tapi ya itu minusnya itu cepat sobek dan tidak benar-benar efektif. Kalau yang IUD itu mbak, Kalau yang IUD bisa dipakai. Ini termasuk alat kontrasepsi yang lama banget, panjang banget masa kerjanya sampai 10 tahun. Jadi setelah 10 tahun bisa dicopot itu. Mungkin kalau misalnya tetap nggak mau punya anak, bisa dipasang lagi kembali seperti itu. Oh berarti nggak permanen ya? Enggak termasuk permanen. Jadi ada masa berlakunya. pakai IUD ntar 2052 buka ya? Iya, samaan jangan. Itu udah nggak kalau itu nggak. Pakai IUD aja. Pengen nggak pakai IUD? Karena memang nggak mempengaruhi segi penampilan gitu ya. Kan saya model. Ih, Oke, kalau di situ, Mbak bisa ikut saya dulu ke ruangan, kita pasang IUD-nya sekarang ya. Lama nggak mbak? Insya Allah enggak. Kuncinya 30 menit ya. Mbak, gimana Mbak soal permasalahan IUD tadi? Ternyata lumayan sakit ya mbak. Masih terasa kram di perut ya? Iya. Sudah, nanti saya bantu untuk di kompres dulu ya, di kompres dulu. Nanti kalau misalkan di rumah masih ngalamin kamu di perut Mbak ya, Mas tolong diperhatiin Mbaknya ya, di kompres hangat di bagian perut bawahnya Mbak. maksimum berapa minggu, Miss? Yang paling nggak 2 minggu itu sudah selesai, udah sembuh ya dari kram perutnya. Kemudian bulan depan di tanggal 13 Mbak kembali lagi di sini ya untuk kontrol terkait IUD-nya. Nah untuk perawatannya di rumah, Mbak kalau mau ngecek IUD-nya itu masih ada atau tidak, itu dilakukan setiap kali Mbak haid. Gimana mbak caranya? Nanti Mbak bisa lakuin itu di kamar mandi. Mbak kakinya tuh agak dibuka sedikit, agak ngangkang ya. Terus Mbak cari pakai tangan Mbak, di situ ada benang yang menggantung apa tidak. Nanti kalau misalkan dirasa ada mungkin terasa nyeri yang tertahankan lebih dari 2 minggu itu, Mbak bisa lagi kembali ke sini. Mungkin karena tidak cocok ya dengan kainnya Mbak, jadi harus dicopot. Mungkin bisa diganti dengan baru kalau sudah sembuh. Gitu ya. Ada pertanyaan? Nggak ada sih. Ya, sudah. Kalau seperti itu, terima kasih sudah ikut ber-KB. Makasih juga mbak. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama.